Berita pertama yang terpopuler di cnbcindonesia.com terkait dengan Pilpres. Di mana Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei di wilayah Jawa Timur terkait dengan elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 hingga 2029, di mana hasilnya elektabilitas Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka masih unggul atas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Di setiap dapil DPR RI di Jawa Timur, LSI mengambil sampel sebanyak 800 orang dengan menggunakan metode multistage random sampling, sehingga total sampel secara keseluruhan adalah sebanyak 8.800 responden di Provinsi Jawa Timur. Survei dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Dalam survei yang dirilis Jumat 5 Januari, LSI memaparkan elektabilitas Prabowo Gibran unggul di pemilih Jawa Timur dengan persentase 46,7%, posisi kedua Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 26,6%, dan posisi ketiga Anies Caimin sebesar 16,2%. Berita selanjutnya, di mana Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan telah mengidentifikasi sesar baru penyebab gempa yang mengguncang Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada 31 Desember 2023 lalu. Menurut BMKG, sebelumnya sesar ini belum pernah terpetakan. Sesar yang baru diidentifikasi ini menambah sederet ancaman yang bisa memicu gempa di wilayah Sumedang. Belum lagi masih ada sesar-sesar yang belum terpetakan. Kepala BMKG Dwi Korita dalam konferensi pers menjelaskan, berdasarkan dari sebaran gempa bumi susulan tatanan tektonik atau tectonic setting dan analisis mekanisme sumbernya, gempa bumi tersebut disebabkan oleh sesar aktif yang melewati kota Sumedang yang semula belum terpetakan. Untuk selanjutnya, sesuai analisis data seismisitas BMKG disebut sesar Sumedang. Berdasarkan katalog gempa bumi merusak dari BMKG 2020, wilayah Sumedang sebelumnya telah mengalami gempa bumi sebanyak 2 kali, yaitu pada 14 Agustus 1955 yang menyebabkan banyak kerusakan bangunan dan pada tanggal 19 Desember 1972 dengan kekuatan magnitudo 4,5 yang mengakibatkan kerusakan bangunan dan longsoran. Dwi Korita menambahkan BMKG telah melakukan survei dan kajian, diantaranya survei seismisitas, survei makroseismik, survei mikrozonasi, survei deformasi, pemotretan udara dengan lidar, evaluasi morfotektonik, dan survei struktur sesar bawah permukaan. Informasi terpopuler selanjutnya, di mana aktivitas manufaktur global belum berjalan searah. Sebagian negara masih melandai, bahkan kontraksi. Kondisi ini tercermin dari data aktivitas manufaktur Purchasing Manager Index atau PMI per Desember 2023, di mana PMI manufaktur sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan beberapa negara ASEAN masih melemah. Sebaliknya, Indonesia dan Singapura sudah menggeliat. Secara keseluruhan, S&P mencatat PMI manufaktur global melemah ke 49 pada Desember 2023 dari 49,3 pada November, di mana artinya PMI manufaktur global masih dalam tahap kontraksi. PMI menggunakan angka 50 sebagai titik mula, di mana jika di atas 50 maka artinya dunia usaha sedang dalam fase ekspansi, sementara di bawah itu artinya sedang terkontraksi. Informasi terpopuler dari cnbcindonesia.com yang terakhir adalah soal ketegangan di Laut Merah yang dipicu Perang Gaza dan berujung pada ancaman kelompok Houthi Yaman terhadap kapal-kapal asing yang memiliki hubungan dengan Israel memaksa raksasa pelayaran China COSCO menangguhkan pengiriman ke Israel. Menurut media keuangan Israel Globes, sebagaimana dikutip CNBC International, Senin 8 Januari, keputusan COSCO tersebut secara spesifik masih dirahasiakan. Isu ini pun membuat saham COSCO yang terdaftar di Hong Kong turun 3% pada hari ini. Serangan terhadap kapal-kapal yang melintasi Laut Merah oleh militan Houthi yang didukung Iran telah mendorong tarif angkutan laut lebih tinggi. Masalah perjalanan pengiriman menjadi lebih lama karena para pengirim barang mengalihkan rute untuk melakukan perjalanan jauh di sekitar Tanjung Harapan di Afrika Selatan.
Untuk menghindari serangan yang dilakukan oleh militan yang berbasis di Yaman tersebut, nilai kargo perdagangan yang telah dialihkan mencapai lebih dari 200 miliar dolar AS. Selama beberapa minggu terakhir dengan perusahaan pelayaran besar seperti Maersk dan Hapag-Lloyd menghentikan pengiriman melalui Laut Merah hingga pemberitahuan lebih lanjut.